Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Maka ingat 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, melaksanakan ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Agar kita terhindar dari wabah COVID-19 dan selamat di akhirat. Baiklah Ananda, tahukah kamu di dunia ini benda apa yang tidak bergerak? Semua benda di dunia ini dapat bergerak, termasuk benda mati. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari sama-sama kita menyaksikan video ini mengenai konsep gerak pada kelas 8 semester 1. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain. Dari definisi ini, maka benda memiliki titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan adalah titik awal benda. Perhatikan contoh. Buah kelapa berada di atas pohon. Artinya, ini merupakan titik acuan. Sedangkan buah kelapa yang jatuh ke tanah ini merupakan titik akhir. Mobil yang sedang bergerak. Mobil berada di posisi A. Kemudian mobil bergerak ke posisi B. Artinya A merupakan titik acuan dan B adalah titik akhir. Secara konsep, gerak dibagi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Contoh, saat kita menaiki kendaraan, pohon-pohon di pinggir jalan seolah-olah berlari meninggalkan kita. Sebenarnya yang bergerak adalah kendaraan dan kita yang berada di atasnya. Gerak relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap titik acuan. Ilustrasinya, Rudi mengendarai sebuah mobil yang melintasi jalan raya. Dan Rini yang berada di tepi jalan. Menurut Rini yang melihat, Rudi bergerak bersama mobil. Sedangkan menurut Rudi, melihat Rini bergerak berlawanan arah dari mobil. Nah, secara konsep, inilah peristiwa gerak relatif tergantung pengamat dan titik acuan. Benda bergerak pasti memiliki lintasan. Berikut ini adalah macam-macam gerak berdasarkan lintasan. 1. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contoh, gerak mobil yang bergerak maju, gerak buah jatuh dari pohonnya. 2. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lingkaran. Contoh, gerak bulan mengelilingi matahari dan gerak jarum jam. 3. Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk parabola. Contoh, gerak bola ketika ditendang, gerak bola yang dilemparkan. Untuk materi kelas 8, yang dibahas hanya gerak lurus saja. Unsur-unsur gerak yang harus diketahui. 1. Jarak dan perpindahan. Jarak disimbolkan dengan huruf S kecil adalah jumlah total lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dan kedudukan awal. Perhatikan contoh. Mobil bergerak dari barat ke timur sejauh 80 km. Lalu berbalik arah 30 km hingga akhirnya berhenti. Maka berapakah jarak dan perpindahannya? Pergerakan mobil dapat kita gambarkan dari A ke B
mobil menempuh jarak 80 km. Dari B ke C 30 km. Maka penyelesaiannya untuk jarak, ingat jarak adalah total dari lintasan yang ditempuh, berarti dari A ke B dan B ke C. A ke B 80 km, B ke C 30 km. AB tambah BC sama dengan 80 km tambah 30 km. Maka diperoleh jarak sama dengan 110 km. Sedangkan perpindahan itu adalah selisih. Selisih dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Kedudukan awalnya yaitu dari A ke B 80 km dikurang B ke C 30 km. Maka diperoleh hasil perpindahannya adalah 80 km kurang 30 km sama dengan 50 km. 2. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dilambangkan dengan huruf V kecil, yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Sedangkan pada kecepatan, perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Pada kelajuan punya nilai tapi tidak punya arah, sedangkan kecepatan punya nilai dan punya arah. Perhatikan contoh. Mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Maka yang ada hanya nilai dan satuannya saja, 50 km per jam. Sedangkan contoh yang kedua, bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Ada nilai 30 km per jam dan ada arah. Kemana arahnya? Ke atas. Nah, sebagian orang menganggap kelajuan dan kecepatan itu sama jika tidak tahu konsep ini. Coba tebak, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar speedometer. Speedometer digunakan untuk mengukur kelajuan atau kecepatan. Speedometer untuk mengukur kelajuan. Mengapa? Karena pada speedometer hanya terdapat angka-angka saja, tidak ada arah. 3. Percepatan dan perlambatan. Percepatan dilambangkan dengan A kecil, yaitu perubahan kecepatan di setiap waktu. Perbedaan percepatan dan perlambatan hanya pada percepatan memiliki kecepatannya yang bertambah, sedangkan perlambatan kecepatannya yang berkurang. Ingat ya, percepatan kecepatannya bertambah, sedangkan perlambatan kecepatannya berkurang. Gerak lurus ada dua macam, yaitu GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Perhatikan contoh. Kelereng yang menggelinding pada permukaan licin, kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap, air di sungai dengan kecepatan tetap, seseorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Ini adalah contoh dari GLB. Perhatikan rumusnya. Rumus untuk kelajuan dan kecepatan itu sama. V sama dengan S per T. Perbedaannya hanya pada kelajuan itu adalah jarak per selang waktu. Satuannya tetap meter per sekon. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi selang waktu. Baiklah Nanda semua, ini adalah trik untuk menyelesaikan rumus tentang kecepatan. Kita perhatikan. Ini disebut dengan segitiga. S yang berada di atas
Kemudian dibagi, bagian bawahnya adalah V dan T. Jika S yang ditanya, S sama dengan V kali T. Bagaimana jika V yang ditanya? V sama dengan S bagi T. Oke, bagaimana juga kalau T yang ditanya? T sama dengan S bagi V. Contoh, sebuah mobil berjalan sejauh 120 meter selama 60 sekon. Maka, berapakah kelajuan mobil tersebut? Penyelesaiannya, kita lihat yang diketahui dari soal. Mobil berjalan sejauh 120 meter, artinya ini adalah jarak. Jaraknya sama dengan 120 meter. Selama 60 sekon. Selama berarti waktu. Waktunya adalah 60 sekon. Apa yang ditanya dari soal? Kelajuan mobil. V sama dengan titik-titik-titik. Maka jawab kelajuan sama dengan jarak per selang waktu. Jarak dengan satuan meter, selang waktu dengan satuan sekon. Kita masukkan nilai dari jarak 120 meter. Dan waktu adalah 60 detik. Jadi 120 meter dibagi 60 detik sama dengan 2 meter per sekon. Maka didapat kelajuannya adalah 2 meter per sekon. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah namun tetap beraturan. Perhatikan contoh. GLBB dipercepat. Ini adalah buah apel yang jatuh dari pohon ke tanah. GLBB diperlambat. Contohnya, seorang pembalap sepeda yang sedang mendaki. Perhatikan gambar tetesan oli dan tikar timur. Untuk GLB, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Perhatikan gambar. Baiklah Nanda semua, sampai di sini dulu materi konsep gerak. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.